channel YouTube-nya Mas Yoga. Semoga masih dalam kondisi sehat dan selalu bahagia begitu ya. Nah, kali ini di channel YouTube ini kita akan membahas ada satu kebijakan pemerintah melalui instruksi presiden yang biasa dikenal dengan kebijakan moratorium sawit. Nah, mungkin ketua-ketua, Bapak Ibu, Kakak pernah mendengar kali ya moratorium sawit. Semoga. Nah, pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan satu instruksi presiden mengenai moratorium sawit. Instruksi Presiden Republik Indonesia bernomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden gitu ya. Kebijakan instruksi Presiden ini berkaitan dengan peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Itu isinya gitu. Secara umum tujuannya untuk itu. Peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit ini berkaitan dengan adanya standar pengelolaan kebun yang mementingkan kepekaan terhadap dampak kebun, baik secara sosial, ekonomi, dan juga tentunya berdampak lingkungan. Hal ini juga tentu berkaitan dengan menjaga lingkungan atau hutan gitu, karena biasanya isu sawit ini berkaitan dengan pengusahaan hutan, di mana di dalamnya juga termasuk tentang gas rumah kaca atau efek rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Sedangkan memberikan kepastian hukum tentu berkaitan dengan pengembangan usaha atau industri perkebunan kelapa sawit yang dapat memfasilitasi penyelesaian atau mencegah konflik, baik itu tentang lahan yang terjadi selama ini dari sejarah perkebunan kelapa sawit. Ada poin menarik gitu ya, di instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 ini, yaitu berkaitan dengan adanya peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan produksi pertanian. Ini berkaitan dengan adanya jaminan dari negara, jaminan bahwa negara akan meningkatkan dan harus meningkatkan perhatiannya kepada individu-individu petani atau pekebun untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai petani maupun meningkatkan kapasitas kemampuannya untuk mengelola dan berbudidaya kelapa sawit. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 ini ditujukan ke beberapa menteri bidang ya, termasuk juga gubernur dan bupati. Salah satunya ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam rangka upaya ini, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan antara lain: pertama, memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan hak guna usaha. Yang kedua, melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah, termasuk juga izin usaha perkebunan, HGU, serta penetapan kawasan hutan dengan HGU. Yang ketiga, membentuk tim kerja dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian verifikasi data pelepasan lahan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit serta peta izin usaha. Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi pemohon baru dan pemohon yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip. Yang kedua,
melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang teridentifikasi berada di kawasan hutan. Ketiga, melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk Menteri Pertanian harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan penyusunan dan verifikasi data serta peta izin usaha perkebunan kelapa sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit secara nasional yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan dan luas tanaman serta tahun tanam. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap proses perizinan usaha perkebunan dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit. Melakukan evaluasi terhadap izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan. Melakukan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit agar memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% dari total luas area lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh Menteri Pertanian adalah meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit. Keempat, memastikan setiap pekebun kelapa sawit untuk menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISO. Sedangkan untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, ya, dikenal juga dengan ATR BPN, untuk melakukan yang pertama, melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang. Yang ketiga, melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak 20% dari pelepasan kawasan hutan dan HGU perkebunan kelapa sawit. Yang keempat, melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan perkebunan kelapa sawit rakyat. Sedangkan untuk Menteri Dalam Negeri yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan, pengawasan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Terdapat juga instruksi Presiden ini ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang harus melakukan atau menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atas perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada, yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Nah, selain menteri dan beberapa kepala badan, ya, yang juga ditujukan dari instruksi ini, juga ada gubernur untuk melakukan beberapa hal dari instruksi ini. Yang pertama, melakukan penundaan penerbitan rekomendasi atau izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada pada kawasan hutan. Yang kedua, melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, serta tahun tanam. Serta juga instruksi impres ini juga ditujukan kepada bupati atau wali kota untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan penundaan penerbitan rekomendasi atau izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang baru yang berada pada kawasan hutan. Kedua, melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh areal perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan yang mencakup peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh bupati atau wali kota, melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan yang mencakup
nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam. Yang keempat, mengumpulkan data dan peta perkebunan raya pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan atau dikenal dengan area penggunaan lain atau APL. Nah, Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 sudah berjalan 3 tahun. Lantas, apa yang sudah terjadi pasca keluarnya instruksi ini? Mungkin ketua-ketua di lapangan, ketua-ketua yang sedang berbudidaya kelapa sawit mungkin berdampak kan? Atau ada nggak dampak dari instruksi presiden ini terhadap beberapa hal? Misalkan, bagaimana dampaknya bagi petani kelapa sawit? Apakah sudah ada peningkatan kapasitas petani kelapa sawit dan juga peningkatan kapasitas budidayanya yang dilakukan selama ini? Bagaimana dampak lingkungan? Apakah pembukaan lahan yang terjadi besar-besaran karena perkebunan kelapa sawit skala industri sudah terjadi penurunan pembukaan lahan? Di dalam artian ada lahan yang tetap dijaga di kawasan hutan misalkan, atau bahkan untuk menjadi hutan lindung. Lantas bagaimana dampaknya bagi perkembangan tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia? Apakah instruksi ini juga memberi dampak positif kepada negara-negara baik itu di Eropa maupun di Amerika ketika bertanya ternyata industri sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan misalnya? Apakah kebijakan ini berpengaruh? Yang terakhir, apakah impres ini akan diperpanjang atau dicabut? Atau dalam artian, ataukah impres ini akan dilanjutkan atau hanya selesai sampai di sini? Ya, kita berharap impres ini bisa berdampak secara lingkungan, secara tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang berdampak pada lingkungan. Juga impres ini kita harapkan berdampak pada petani sawit. Ya, semoga begitu ya. Karena ini sudah 3 tahun pasca kebijakan ini keluar. Ya, semoga Presiden dan beberapa kementerian juga segera melihat bahwasanya apakah dibutuhkan kembali instruksi Presiden terkait moratorium sawit dengan situasi saat ini ataukah bagaimana? Karena yang dihitung adalah dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, tidak hanya industri tapi juga petani kelapa sawit yang hanya punya lahan misalkan 1 hektar untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Semoga pemerintah sudah melihat peluang-peluang kebijakan lain gitu, atau melanjutkan instruksi presiden model seperti ini yang kita harapkan bisa berdampak terhadap perbaikan pengelolaan tata kelola industri perkebunan kelapa sawit Indonesia. Itu dulu berita hari ini yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat. Dadah.